Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelas A kelompok 2, di mana terdiri dari anggota Arya Dwi Raharjo NPM 2506715112, Atoya Rozan Makarim NPM 2506715131, dan saya Dwi Jayanti Putri NPM 2506715195. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah teori dan konsep strategik dan global Fakultas Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, kami akan membahas tentang penelitian tesis kajian ilmu kepolisian terkait kerjasama internasional dalam mencegah kejahatan transnasional. Pertama-tama mari kita bahas dari latar belakang. Latar belakang ini berbeda-beda konteksnya. Yang pertama dalam konteks global, yang seperti kita sudah tahu adanya globalisasi, digitalisasi, dan transnational organized crime yang meningkat karena mempercepat arus manusia, barang, dan data. Hal ini menciptakan peluang sekaligus risiko di mana kejahatan tidak lagi terbatas pada satu negara, tapi kejahatan seperti cybercrime, perdagangan manusia, dan penipuan digitalisasi berkembang secara lintas negara dengan struktur organisasi yang kompleks. Selain itu, ada pula latar belakang berdasarkan urgensi kerjasama. Karena adanya keterbatasan yurisdiksi nasional atau batas dan kewenangan suatu negara yang berbeda. Adanya juga perbedaan hukum antar negara dan kebutuhan organisasi global. Karena setiap negara memiliki batas yurisdiksi hukum yang berbeda, maka pelaku kejahatan biasanya mencari kelemahan dari suatu negara tersebut untuk menghindari penegakan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama internasional agar proses penegakan hukum dapat berjalan lintas batas secara efektif. Selanjutnya, mari kita bahas latar belakang dari kasus nyata. Karena banyak sekali kasus yang beredar tentunya tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO antara Indonesia dengan Kamboja. Banyak sekali orang Indonesia yang ditawarkan pekerjaan yang tugasnya tidak terlalu berat tapi mendapatkan gaji yang besar, gaji yang luar biasa, kesempatan untuk hidup lebih baik lagi. Namun ternyata nyatanya itu adalah perdagangan orang yang terjadi di sana. Mereka tidak mendapatkan gaji yang layak dan mereka tidak bisa kembali ke Indonesia. Selanjutnya adanya scam center Asia Tenggara dan juga cybercrime global. Contoh nyata seperti perdagangan orang atau TPPO antara Indonesia dengan Kamboja ini menunjukkan bahwa kejahatan transnasional melibatkan jaringan internasional. Bukan hanya satu negara yang terlibat, tapi beberapa negara akhirnya yang dapat terlibat dalam kejahatan transnasional ini. Banyak korban direkrut dari Indonesia dan dipaksa bekerja dalam scam ini. Maka dari itu, dari sekian latar belakang yang akan kita bahas, ini sebagai alasan yang kuat mengapa kita akan membahas pada kesempatan kali ini. Baik, pada bagian selanjutnya kami akan membahas terkait dengan rumusan masalah yang kami ambil. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana efektivitas kerjasama internasional. Hal ini menjadi penting dikarenakan dalam penanganan kejahatan transnasional tidak bisa dilakukan secara parsial. Kemudian yang kedua, bagaimana peran Polri dalam jaringan global. Polri dalam hal ini adalah garda terdepan dalam penegakan hukum Indonesia, menjalin hubungan internasional melalui lembaga Interpol. Kemudian yang ketiga, apa tantangan implementasi di lapangan? Seperti kita ketahui bersama, dalam pelaksanaan di lapangan tentu ditemukannya hambatan-hambatan, sehingga kami perlu menganalisis hambatan tersebut. Setelah dirumuskannya masalah yang kami ambil, maka ditemukannya tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk menganalisis bentuk kerjasama internasional. Kemudian yang kedua, untuk mengkaji peran Interpol dan jaringan global. Kemudian yang ketiga, untuk mengidentifikasi hambatan operasional. Dan yang keempat adalah untuk memberikan rekomendasi strategis bagi Polri ke depannya. Adapun teori yang kami ambil adalah yang pertama, yaitu terkait dengan kejahatan transnational crime. Transnational crime merupakan kejahatan yang melibatkan lebih dari satu negara
dalam perencanaan, pelaksanaan, ataupun dampaknya. Kejahatan ini biasanya dilakukan oleh jaringan terorganisir yang memiliki struktur dan sistem yang kompleks. Kemudian teori yang kami gunakan yang kedua adalah Intelligence LED Policing. Teori ini menekankan pentingnya penggunaan data dan intelijen dalam penegakan hukum di negara tersebut. Kemudian dalam konteks internasional, sistem seperti Interpol 24/7 memungkinkan pertukaran data secara cepat untuk mendukung keputusan operasional. Kemudian konsep utama yang kami gunakan adalah yang pertama yaitu Interpol 24/7, kemudian MLA, Mutual Legal Assistance, kemudian yang ketiga ekstradisi, kemudian yang keempat joint investigation. Konsep ini merupakan instrumen utama dalam kerjasama internasional. Interpol 24/7 berfungsi sebagai jaringan komunikasi global, sementara Mutual Legal Assistance dan ekstradisi menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum lintas negara. Adapun metode penelitian yang kami ambil adalah yang pertama itu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, kemudian jenis penelitian normatif dan empiris, kemudian teknik yang kami gunakan adalah teknik studi literatur dan analisis dokumen internasional, dan juga sumber yang kami ambil adalah jurnal internasional periode 2020 hingga 2025, kemudian dokumen Interpol dan juga kebijakan Polri. Sehingga kami harapkan metode penelitian ini dapat menganalisis secara komprehensif terkait dengan penelitian yang kami lakukan. Dan hasil penelitian yang kami dapatkan, yang pertama adalah peran kerjasama internasional, yaitu mempercepat pertukaran informasi. Dengan adanya kerjasama internasional ini, maka pertukaran informasi akan lebih cepat dan terintegrasi. Kemudian kedua, mendukung penangkapan pelaku lintas negara. Dengan adanya pertukaran informasi yang lebih cepat, maka pelaku kejahatan lintas negara dapat lebih cepat diselidiki maupun ditangkap. Kemudian mengurangi safe haven pelaku kejahatan, yang dimana merupakan dampak secara tidak langsung dari pertukaran informasi tersebut, sehingga dapat mengurangi safe haven atau tempat yang aman bagi pelaku lintas negara. Kasusnya yaitu kasus TPPO Indonesia Kamboja, dan yang kedua adalah Operasi Internasional Scam Network. Kemudian di sisi lain yaitu adalah peran Interpol, di mana terdapat sistem I24/7 yang dimana terjadi real time pertukaran informasi kepada negara-negara lainnya. Kemudian ada notice yaitu red notice, blue notice, purple notice, dan lain-lainnya. Yang kemudian Interpol juga mendukung biometric hub dan database global. Dampaknya yang pertama adalah meningkatkan koordinasi global, dan yang kedua adalah mempercepat investigasi. Kemudian ke slide selanjutnya yaitu hambatan. Di slide ini menjelaskan bahwa hambatan dalam melaksanakan kerjasama internasional yang pertama adalah perbedaan hukum antar negara, kemudian keterbatasan teknologi, kurangnya trust antar institusi, dan perlindungan data dan isu kedaulatan. Di mana hambatan utama dalam kerjasama internasional adalah perbedaan regulasi dan kepentingan negara. Selain itu, isu keamanan data dan kedaulatan seringkali menjadi kendala dalam pertukaran informasi. Kemudian kesimpulan yang kami dapatkan adalah kerjasama internasional adalah kunci utama dalam menyelesaikan perkara lintas negara, yang dimana dapat kita ketahui bahwa kejahatan transnasional tidak dapat ditangani hanya satu negara dan dibutuhkan kerjasama dengan negara lain. Kemudian di sisi lain Interpol berperan strategis sebagai kunci penghubung antar negara, namun terdapat beberapa hambatan yang masih dimiliki. Tanpa kerjasama yang internasional ini, maka kejahatan transnasional dapat sangat sulit untuk ditangani. Oleh karena itu, perlu penguatan kapasitas, institusi, dan sistem untuk mendukung kolaborasi global. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.